Cek cek 1 2 3, semoga suaranya masuk. Ya, pagi ini kita mau coba untuk San Mori bersama Bunda tercinta mencoba mencoba Grand Villano-nya yang udah turun plat dan STNK-nya. Kita rencananya hari ini mau ke Kintamani, mungkin nggak terlalu jauh. Mungkin di sana nanti bakal ngopi-ngopi aja sama cari cemilan. Kita berangkat di hampir jam 6 tadi habis sholat subuh. Mudah-mudahan sih cuacanya cerah, tidak hujan, dan perjalanannya lancar. Dan ini baru pertama kalinya saya coba untuk nge-vlog atau motovlogging. Baru beli action cam, dan karena baru pertama kali kita belinya yang murah aja dulu, merek Brica B Pro 5 yang include EIS atau Electronic Image Stabilization. Nah, kenapa kita beli yang murah? Karena ya ini hanya untuk coba dulu. Jadi barangkali ada settingan-settingan yang kurang pas atau kurang maksimal di videonya, ya nanti bisa kita koreksi lah untuk touring-touring berikutnya. Dan kalau nanti sudah mulai terbiasa, insya Allah kalau ada rezeki lebih baru kita akan beli yang lebih profesional, misalnya GoPro atau DJI Osmo atau barangkali Insta360. Jadi kalau di video kali ini ada sedikit kekurangan gitu ya, kalau dari sisi angle-nya mungkin, settingan kameranya mungkin, apakah exposure-nya kurang atau berlebih nanti. Ya kita lihat aja, namanya juga baru pertama kali coba untuk vlogging. Kita udah sering touring, bahkan ke Bromo, ke Baluran, ke Lombok, tapi selama itu tidak pernah di-record, tidak pernah sambil nge-vlog. Nah, sekarang kita akan coba untuk sambil nge-vlog supaya ada kenangan, ada dokumentasinya yang nanti kita juga upload di YouTube. Oke, kita ini baru di bypass Ngurah Rai, masih dekat dari rumah. Jadi kita akan langsung menuju ke Kintamani. Ya, buat yang nonton, selamat menikmati. Oke, kita sekarang baru di perempatan Tohpati. Sekarang dari perempatan ini kita ambil ke kanan, kita ke arah Batu Bulan. Jadi San Mori kali ini kita ke Kintamani-nya lewat jalur yang biasa aja, karena supaya jalur yang tercepat. Karena Bunda belum pernah bawa motor sendiri, maksudnya mengendarai sepeda motornya ke Kintamani. Dan mungkin nanti pulangnya kita akan ambil jalur yang berbeda supaya experience-nya nggak sama-sama amat. Di pulangnya atau baliknya ke Denpasar kita akan lewat Bangli mungkin, yang jalannya cenderung lebih landai dan lurus. Dan untuk di jalur umum biasa ini, sekalian juga nanti ngetes Villano-nya di tanjakan ketika mau tembus ke Pura Batur. Nah, di situ kita akan lihat apakah Grand Villano akan kuat dengan mesin 125 cc-nya. Tapi sepertinya sih kuat karena bobot motornya juga ringan. Oke, kita lanjutkan perjalanan.
Ya, ini kita udah masuk daerah Singapadu kayaknya ya. Di utaranya Singapadu. Jadi jalur ini eh, memang cukup kecil, sempit, dan jalannya juga bergelombang. Nah, ini kalau kalau ke kanan ini ke Ubud. Ini sepertinya udah mau masuk daerah Kedewatan sebentar lagi. Ini depan, kalau nemu pom bensin berarti kita berhenti ya, Bun? Tapi lupa di daerah mana ya pom bensinnya ada. Enggak, jalur ini ada kok. Ya, coba aja ntar kalau ada lihat pelang pom bensin tuh berhenti aja. Tapi takutnya pom bensinnya belum buka ya jam segini. Masih berapa strip sekarang? Sido sama nih, Vistromnya juga udah dua. Awas. Ya, ini desa Silakarang. Oke, kita lanjutin nanti deh kalau jalannya udah lebih seru ya. Ya, akhirnya setelah tidak menemukan pom bensin yang buka, terpaksa motornya Bunda kita isi bensin eceran. Pertamax eceran aja dulu, beli 10.000. Nanti kalau ketemu SPBU yang udah buka baru kita isi full. Kalau Vistrom kita masih 2 bar. Sepertinya sih masih aman sampai atas nanti. Ya, oke Bun, yuk. Kita lanjut perjalanan. Sekarang ini masih di daerah Sayan, Ubud. Perjalanan kita kira-kira 51 menit lagi kalau menurut Google Maps. Um, ini sudah mulai jalurnya akan nanjak terus sampai nanti di tembus di Pura Batur. Ya, kita lanjutin aja dulu perjalanan. Ya, ini kita udah di utaranya Kedewatan. Intercom dengan Bunda keputus tadi karena kita kepotong ada macet di pasar. Tapi entah kenapa tidak mau reconnect otomatis lagi. Padahal jaraknya udah deket. Dan mungkin nanti kita akan berhenti untuk coba connectin lagi. Jalannya. Udaranya sudah mulai dingin.
mungkin ini kira-kira di 29 atau 28 derajat mungkin. Oh enggak deh, mungkin udah 27-an. Udah dingin. Ya, kita kasih bunda duluan. Sebenarnya riding daerah sini itu menyenangkan sekali, cuman banyak ada anjing yang tiba-tiba nyebrang, itu yang bikin takut ya. Karena dulu saya waktu kecil pernah jatuh juga gara-gara anjing. Lalu beberapa tahun lalu juga pernah lagi naik motor dengan kecepatan yang normal, yang sedang, tiba-tiba bukan nabrak anjing tapi ditabrak oleh anjing. Jadi anjing tiba-tiba nyebrang dan apesnya dia nabrak ban depan motor. Pada saat itu lagi naik Supra ya. Supra kan juga ringan. Jadi begitu kena hantam ban depannya oleh anjing, ya udah oleng. Akhirnya kita jatuh dan lukanya lumayan pada saat itu. Padahal saat itu harusnya besoknya saya terbang ke Jakarta untuk ngurus ijazah S2 waktu itu ke kampus BINUS. Akhirnya nggak bisa trip ke Jakarta karena tangan, kaki udah pada luka-luka gara-gara anjing. Jadi buat teman-teman yang riding di Bali gitu ya, apalagi yang dari luar Bali, mungkin pas touring ke Bali atau lagi traveling terus sewa motor di Bali, tantangannya kalau di daerah pedesaan begini biasanya adalah anjing. Jadi tetap waspada aja. Kalau sudah ngelihat ada anjing di pinggir jalan, meskipun dia diam, kalian harus tetap fokus ngelihat anjingnya juga gitu ya, karena random banget dia bisa tiba-tiba nyebrang gitu. Dan itu kalau kita lagi kecepatan tinggi bakalan fatal banget. Oke. Ini bunda ternyata kenceng juga bawa motornya. Ternyata Villano cukup kenceng ya, meskipun 225 cc, tapi nyari speed 70-80 itu sepertinya effortless banget. Padahal kondisi jalan juga menanjak. Jadi bagus. Mungkin juga karena bobot dari motornya ringan ya. Karena kalau bobotnya bunda lumayan berat tuh sepertinya. Tapi bobot Villano-nya sendiri ringan, jadi mesin 125 cc-nya cukup mumpuni untuk narik gitu ya. Lumayan. Oh, jalannya. Oke, ini mulai agak sepi jalannya, tapi bergelombang banget ya. Gelombang-gelombangnya juga agak ngeri. Nah, mungkin ada yang tanya, gimana sih rasanya Suzuki V-Strom? Karena masih jarang banget yang punya.
Suzuki V-Strom ini kalau nanya-nanya, wah asiknya bukan main. Ya, karena V-Strom ini 250 cc tetapi hanya satu silinder. Karakternya mirip-mirip seperti CRF 250 Rally, mirip seperti KTM 250 Adventure. Jadi dia putaran bawahnya itu ngejambak. Berbeda karakternya dengan Kawasaki Versys ya, yang mungkin lebih familiar, lebih rame, lebih banyak yang punya. Kalau Versys itu secara top speed dia memang enak karena dua silinder 250 cc, mesinnya sebenarnya mirip mesinnya Ninja, cuman rasio gearnya aja sepertinya yang dibedakan, sehingga putaran atasnya yang enak gitu, jadi nafasnya panjang. Jadi buat top speed, speeding itu meskipun dia motor adventure, Versys masih enak. Nah kalau V-Strom ini sebenarnya juga kecepatan 100, 110 sampai 130 masih effortless banget. Ya, ya kita di Indonesia kan nggak mungkin juga, susah lah cari jalan yang benar-benar sepi banget bisa speeding sampai 150, 160 ya. Paling 120 aja rasanya udah mentok, apalagi kita adventurean atau touring seperti ini nggak mungkin terlalu push di top speed. Nah itulah yang jadi alasan saya kenapa memilih Suzuki V-Strom. Jadi tanjakan-tanjakan seperti ini meskipun berboncengan itu juga masih enak banget. Sialan tuh ibu, padahal sudah kita kasih kode DIM tetap maksa ke ambil jalur kanan dia. Mungkin nanti kalau di depan ada pom bensin, kita mau isi dulu ya supaya aman aja. Meskipun 2 bar ini sangat cukup banget sampai di atas nanti di Kintamaninya. Mungkin sambil kita reconnecting intercom sama Bunda. Jadi sekarang sementara terputus nih, nggak bisa reconnect otomatis lagi, dan mesti manual. Karena Bunda juga belum paham menggunakan intercom Max 2 ini. Jadi tadi waktu sebelum berangkat saya konekin. Kalau misalnya riding sama teman-teman sih ya otomatis kita udah sama-sama paham. Tapi ini Bunda baru pertama kali pakai. Wah, suhunya makin dingin. Mungkin ini sudah di 25 derajat. Karena mungkin kalau di action cam tidak terlihat nanjak ya, padahal ternyata ini nanjak konstan gitu, tidak terjauh tapi nanjak dan cukup konstan, jadi elevasinya perlahan-lahan naik. Oke, kita lanjutin nanti deh ya kalau udah jalannya agak sepi lagi. Oke, kita sekarang sudah ada di saya lupa nama desanya apa ini ya. Ada rumah teman sih tadi di bawah situ. Udah di ujung lidah tapi tiba-tiba lupa nama desanya. Karena pernah juga melakukan pengabdian masyarakat di kantor desa tadi, desa di bawah itu.
Ntar kalau udah ingat nama desanya deh. Ada nggak ya? Katung, ya baru ingat. Akhirnya keluar. Nama desanya Katung. Ya, ada teman yang asli dari desa Katung. Ya, dingin banget. Ini mungkin sudah berapa ya? 23 mungkin atau 22 ini. Dingin sekali. Mudah-mudahan tidak hujan. Ajak terus ya. Dua strip lagi ya. Ya karena elevasinya kan naik terus. Nanjak jadi digeber juga. Nyampe kok. Ini udah tinggal 6,3 kilo lagi udah dekat. Nyampe kok aman. Tapi nanti di depan hancur tuh yang sudah ngarah ke hutan pinusnya. Ya, nanti kita lewat hutan pinus itu sedikit sih, cuma 100-200 meter. Ya tadi itu lewat lewat rumahnya dia. Belum. Tapi sepertinya kafe-kafenya yang belum buka. Udah deh, waktu itu kita di Lunamun itu udah buka. Awas perempatan. Enggak, nanti aja di atas. Di atas aja. Udah deket kok. Awas anjing. Ya boleh, tapi hati-hati milihnya. Oh ya, kadang ya bukan gimana sih, kadang banyak yang curang dagangnya. Ya, nah itu hutan pinusnya udah mulai kelihatan. Tapi jalannya hancur banget nanti di situ, pelan-pelan aja. Oke. Seru ya. Pertama kali nih ya. Udah berapa nih? Udah 14 tahun, 12 tahun hidup di Bali. Baru riding sendiri ke Kintamani ya. Itu kabut kan ya? Bukan hujan kan ya? Wah, kabutnya tebel. Salip yuk. Awas anjing. Oh, hati-hati pasir ya. Hati pasir, Bun. Ini kayaknya baru mau diperbaiki jalan. Pulangnya enggak.
Tapi ada juga yang di jalur Bangli situ. Ada. Ya, Bunda duluan. Tuh, tanjakan effortless banget ya. Pelan, pelan, pelan. Pelan aja, pelan aja. Ah, ini udah masuk hutan pinus. Pelan aja, man. Jalannya hancur. Pasir dan kerikilnya sih yang ngeri. Ntar waktu mau di pertigaan Pura Baturnya, biar ayah duluan ya. Ah, ini tikung kiri ini patah langsung nanjak nih, hati-hati. Oh belum, yang masih di atasan lagi ternyata. Ntar ada tikungan yang patah langsung nanjak curam. Jangan sampai hilang momentum juga tapi. Matic soalnya. Belum, setelah kanan ini. Ya, wah hancur. Ya, hati-hati motor di depan. Jangan terlalu miring karena pasir. Awas pasir. Oh, ada truk. Nah, ini ayah kasih duluan. Takutnya ada pungli tiket masuk itu loh. Oh, wow, wow, wow. Ya. Rame pasar. Kalau nggak salah ada upacara besar juga di Batur ini. Bukan, udah lama. Tapi rangkaiannya masih sampai sekarang. Tuh, makanya rame sekali. Oke, kita sudah sampai di Kintaman. Ini kita ke kanan. Ya, makasih Pak. Oh, ini banyak yang Samori nih. Ngabers, ngabers. Nyala. Wah, kabutnya. Wih, masih tebel banget pagi-pagi. Wah, ini mungkin sekitar berapa nih? 120 nih mungkin. Oh, kabutnya. Iya, enggak, udah jalan-jalan begini aja. Nah, ini mau di cafe yang mana ntar nih? Oh, ada truk. Ya, ya. Ini Rockaway. Belum. Yang mana ya?
Ya, tapi rame banget. Oh, ini ada Alfamart juga. Bukan, itu Indomaret. Ini Alfamartnya baru. Tapi rame banget. Oke. Apa mau yang lu namun itu? Oh, nanti deh. Ini ada warung Jawet. Apa mau sini aja makan guru ini Mujair? Iya. Oke. Tapi belum kelihatan tuh, lihat sebelah kiri kabut. Oh, oh. Apa ini? Lu namun aja. Ya, ya setidaknya mana parkir?